Pemirsa, Pilpres tahun 2019 diprediksi hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden jika mengacu pada angka presidential threshold 20% kursi perolehan di DPR atau 25% perolehan suara parpol secara nasional dalam Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR. Rekan saya Dora Edward akan memaparkan prediksi koalisi Pilpres 2019. Baik, terima kasih Tasya. Kita mencoba kita flashback lagi ke tahun 2014. Ini adalah perolehan suara atau perolehan kursi dan juga suara pada pemilu tahun 2014, di mana suara terbanyak ini diperoleh oleh PDIP, 18,95% suara dengan kursinya 109 kursi. Ini adalah partai-partai yang ikut dalam pemilu 2014. Dan suara terkecil ini diperoleh oleh Partai Hanura, 16 kursi dengan perolehan suara 5,26%. Kita lihat ini koalisi partai-partai yang ada di dalam pemerintahan. Ada PDIP, ada Golkar, PKB, P3, ada Nasdem dan juga Hanura. Total dari ke-6 koalisi partai ini jika mereka komit sampai dengan 2019 adalah 61,26%. Artinya koalisi ini sangat mampu untuk mengusung capres dan juga cawapres di tahun 2019. Kita lihat ini adalah berikutnya koalisi di luar pemerintahan. Ini adalah partai-partai di luar pemerintahan, ada Gerindra, kemudian Partai Demokrat, ada PKS dan juga PAN. Total keempat partai ini, total perolehan suaranya jika mereka berkoalisi dan komit sampai dengan tahun 2019 adalah 36,38%. Artinya ini juga sangat mampu juga untuk mengusung capres dan juga cawapres. Kita lihat di slide berikutnya, ini adalah kalau kita mencoba mengira-ngira lah, sepertinya kalau Gerindra dengan PKS berkoalisi, artinya keempat partai tadi terbelah, di mana Gerindra dan PKS berkoalisi, total perolehan suaranya hanya 18,6% suara. Artinya kedua partai ini tidak cukup untuk mengusung calon presiden dan juga calon wakil presiden di tahun 2019. Sementara ini adalah koalisi Demokrat dan juga PAN, di mana total perolehan suaranya 17,78%. Ya, artinya kedua partai ini juga tidak mampu untuk mengusung capres dan juga cawapres di tahun 2019. Demikian Tasya, jadi kesimpulannya bila presidential threshold tetap di 20% kursi DPR dan 25% suara parpol, maka capres dan cawapres di tahun 2019 diprediksikan hanya ada dua pasangan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dora. Saya kembali lagi ke Pak Indria saat ini. Kalau Anda melihatnya agenda hari ini itu sama-sama sekedar memperjuangkan uji materi MK untuk merubah presidential threshold menjadi 0% seperti yang selama ini mereka usung di pansus RUU Pemilu, atau memang juga dua kaki bermain kemungkinan bagaimana kalau kita bersama-sama di 2019? Iya, saya kira dua hal itu menjadi pertimbangan. Kalau mungkin pada usulan awal masing-masing partai tentu saya bisa, tapi sebelum ada judicial review di MK, kita pakai yang baru itu, yang 20% PT itu ya. Nah, itulah yang memungkinkan mereka lebih fokus konsentrasi pada perjuangan berikutnya. Dibandingkan memperjuangkan terus membawa itu ke MK dan ternyata tidak berhasil misalnya. Okay. Jadi menurut saya apa yang diduga bahwa akan terjadi dua pasangan itu, karena memang 20% itu bukan perkara yang mudah. Yeah. Ya, jadi hanya saya kira 4 partai besar yang di atas 10% itu yang bisa lolos itu. Lainnya ya hanya ngikut saja. Nah, ya tidak mungkin. Nah, kecuali ada partai-partai baru. Ada partai baru, ya. Yang tentu saja tidak dihitung kalau menggunakan basis itu. 2014. Iya, Oke, baik. Saya pindah dulu ke Mbak Ani. Mbak Ani, sejauh mana sih sebenarnya persiapan Demokrat untuk memperjuangkan 0% itu ke MK? Ya, jadi tentu kan harus punya persyaratan ya di Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review itu adalah
orang yang mengajukan gugatan adalah orang yang punya legal standing namanya, adalah dia dirugikan oleh pasal terkait dengan batasan 20% kursi tadi apabila dirinya maju sebagai capres karena tidak memenuhi syarat. Gara-gara itu kemudian tidak haknya sebagai capres itu tidak bisa. Nah, pertama kan harus lihat legal standingnya, maka yang harus mengajukan gugatan adalah orang yang mau menjadi capres, ya, sehingga terkendala oleh persyaratan itu. Nah, untuk diketahui sebetulnya Mahkamah Konstitusi juga yang memutuskan bahwa Pilpres itu disatukan, diserentakkan dengan pemilu legislatif. Maka penerjemahannya adalah 0% perolehan kursi karena belum ada pileg. Kalau dulu memang pemilu legislatifnya duluan, baru kemudian Pilpres, sehingga bisa menghitung perolehan kursi DPR dan perolehan suara pileg. Nah, sekarang kan MK sendiri yang memerintahkan untuk memutuskan, mengatakan bahwa harus serentak antara pileg dengan Pilpres, maka itu diterjemahkan sebagai 0% threshold untuk Pilpres. Nah, kita tunggu bagaimana judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau memang kemudian MK konsisten pada keputusan yang awal, maka tentu MK akan mengabulkan judicial review tersebut. Nah, kalau itu dikabulkan oleh MK, maka peta politik jadi berubah signifikan. Dan saya kira semua calon melalui partai, karena harus tetap diusung oleh partai politik, akan muncul beberapa calon. Bukan hanya dari Gerindra, dari Demokrat, ada mungkin partai baru juga bisa mengusung capres ya, karena ada beberapa partai baru juga akan muncul. Nah, itu akan memberikan penyegaran politik juga kepada masyarakat, banyak pilihan. Tapi kalau itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetap persyaratan 20% tadi untuk perolehan kursi, maka mau tidak mau partai politik diikat oleh pasal itu. Tidak ada juga jaminan bahwa partai pemerintah sekarang yang bersatu itu juga bersatu nanti di 2019, belum tentu juga. Karena mereka mungkin tidak membuat kontrak politik yang sekaligus ya, bisa saja mereka juga ada yang berpisah ke sini. Jadi masih ada peluang sebetulnya si tiga pasang calon misalnya ya, karena ke 1% bagi 20-20 masih memungkinkan lah tiga pasangan calon. Dan dinamika ini masih kita tunggu, tapi apa yang dilakukan Pak SBY dengan Pak Prabowo malam ini adalah sesuatu, saya kira komunikasi politik yang sangat positif untuk melihat perkembangan selanjutnya. Tapi saya sekali lagi menegaskan, pertemuan beliau berdua tidak hanya membahas tentang presidensial threshold, tapi saya kira lebih jauh kepada bagaimana melihat kondisi bangsa saat ini dan bagaimana perbaikinya ke depan. Baik, Mbak Adi, ditahan dulu, kita akan coba sapa Pak Joni Plate dari Nasdem yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, Tasha. Iya, Pak Joni, kita masih membahas masih seputar Undang-Undang Pemilu, tetapi lebih konkretnya lagi kita mengomentari bagaimana pertemuan SBY dan Prabowo pada malam hari ini. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, tentu kami ya menyambut baik sekali pertemuannya Pak SBY dengan Pak Prabowo ya. Dan ini seharusnya memang pertemuan seperti begini perlu dilakukan di antara para pimpinan partai politik, di antara tokoh-tokoh masyarakat. Setidaknya di pertemuan-pertemuan seperti ini mendiskusikan masalah bangsa. Atau bisa mempertemukan pikiran-pikiran yang sama demi kepentingan bangsa. Namun kebetulan pertemuan ini waktunya itu berdekatan sekali dengan pengesahan RUU Pemilu, yang pasti ditafsirkan juga ada kaitannya dengan konfigurasi politik persiapan untuk pemilu 2019, baik itu pemilu legislatifnya sendiri maupun pemilu presiden ya. Tadi saya mendengar juga komentarnya Bu Andi Nurpati. Saya termasuk salah satu anggota pansus ya, yang disampaikan oleh Bu Andi Nurpati ini didiskusikan berbulan-bulan di pansus terkait dengan terjemahan dan penafsiran terhadap konstitusi. MK itu sendiri menerbitkan 2 keputusan. Keputusan nomor 14 tahun 23 terkait dengan keserentakan. Tapi di amar putusan MK nomor 14 ini tidak sama sekali menyinggung pasal 9, yaitu tentang ambang batas. Yang kedua, MK juga punya putusan nomor 51 tahun 2013 yang mengatur tentang ambang batas. Bahwa ambang batas itu adalah kewenangan pembuat undang-undang. Kewenangan pembuat undang-undang ada di mana? Ada di DPR dan pemerintah. Dan dianggap atau disebut sebagai open legal policy. Nah, saat ini undang-undangnya sudah jadi. Apabila ada masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa
bahwa undang-undang ini menabrak konstitusi atau bertentangan dengan konstitusi, tentu tempatnya ada di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau judicial review itu bisa dilakukan secepat mungkin, ya tentu menjadi baik dan mendapat kepastian hukum. Dan kita bekerja atas dasar itu. Baik, Pak Joni. Nah, terkait dengan Pilpres nanti, betul apabila konfigurasi 20%, maka posisi politik per hari ini ya bisa saja terjadi head on pada pemilu Pilpres 2019, ada 2 paket. Namun politik itu tentu dinamis. Kita akan lihat perkembangannya dan kita berharap kontestasi Pilpres 2019 adalah kontestasi dari putra-putra kita yang terbaik, putra-putri terbaik Indonesia, dengan gagasan-gagasan yang hebat-hebat juga untuk Indonesia. Jangan sampai nanti kita terjebak di dalam politik identitas yang justru membuat fragmentasi masyarakat dan merusak masyarakat. Oke, baik. Pak Joni, ini kan kalau atau beberapa pengamat kemudian melihat pertemuan ini seperti sama-sama berjuang untuk kemudian diputuskan di MK, atau juga kemudian cadangan lainnya adalah menjajaki bagaimana kemungkinan mereka akan berkoalisi di 2019. Nah, antisipasi dari partai pendukung pemerintah seperti apa mengantisipasi 2 kemungkinan itu? Oh, kalau terkait dengan MK, ya pasti. Kalau MK itu bukan tugasnya partai politik lagi. Iya. Di MK itu sudah menjadi tugasnya pemerintah dan DPR sebagai lembaga. Dan itu tentu kita memberikan dukungannya. Kami mempunyai argumentasi yang kuat pasti untuk mendukung pemerintah dan mendukung DPR dalam mempertahankan argumennya di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau terkait dengan pertemuan ini sebagai pertemuan pimpinan partai politik, jangan lupa 2019 itu keserentakan itu juga ada pertarungan di pemilu legislatif. Nah, ini pertemuan 2 orang pesaing setidaknya dari sekian banyak pesaing yang akan ikuti di 2014. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini di titik-titik tertentu ya untuk mencari titik temu kesamaan berjuang, di titik yang lain juga untuk mencari celah-celah bagaimana persaingan itu untuk kepentingan elektoral masing-masing kan. Dan itu kami dari koalisi pemerintah tentu menyambut baik. Kami sendiri tidak merasa bahwa ini satu ancaman yang berbahaya, tidak, malah kami menyambut ini sebagai satu yang positif ya. Bahwa pertemuan pimpinan-pimpinan ini baik untuk bangsa. Fokus kami saat ini bukan Pilpres batasan. Fokus kami saat ini justru sebagai partai pendukung pemerintah justru memberikan dukungan kepada pemerintah agar pemerintahan Jokowi ini bisa menyelesaikan periode pemerintahannya dengan baik, melaksanakan semua tugas-tugas pembangunan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai harapan masyarakat. Dan saat ini untuk pertama kalinya Republik Indonesia dari makroekonomi ya, untuk pertama kalinya Republik Indonesia ini punya devisa negara, cadangan devisa negara lebih dari 140 miliar dolar. Baik. Untuk pertama kalinya kita menempatkan posisi kita sebagai investment grade country gitu. Jadi pekerjaan yang besar yang dilakukan oleh Presiden saat ini kita ingin kawal dan kita dukung demi bangsa, demi masyarakat kita. Oke, baik. Pak Joni, tadi kalau Anda mengatakan pertemuan ini adalah pertemuan yang biasa antara 2 ketua umum partai politik, apakah kemudian ini seharusnya juga dilakukan? Artinya misalnya Nasdem kemudian Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak SBY juga atau dengan Prabowo juga? Ini kalau mau buka rahasia sedikit tas saya, pada saat Raja Salman ke Saudi, itu para tokoh-tokoh ini berada di tribun. Dan pada saat itu Pak Surya Paloh ngobrol begitu akrabnya dengan Pak Prabowo. Dan saat yang sama waktu itu kami saling ngobrol dan berbisik, nah ini bagus ini. Ini kalau Bang Surya bertemu juga dengan Pak SBY, sebaliknya pun demikian, Pak SBY bertemu dengan Ibu Mega, dan tokoh-tokoh lain, ketua-ketua partai. Maka ini bagus sekali untuk apa? Untuk bangsa kita, untuk pendidikan politik, dan untuk dinamis dan mekarnya demokrasi Indonesia. Waktu itu kita sudah sampaikan begitu. Dan saya kira Pak Prabowo juga berkomunikasi, Nasdem ya, berkomunikasi dengan semua partai baik-baik saja itu. Kami tidak menempatkan diri, Indonesia tidak menganut itu opposition system, ya, tidak ada oposisi di sini. Yang ada presidential system, ya ada parlemen dan ada pemerintah. Kami sebagai pendukung pemerintah membuka komunikasi dengan baik dengan semua partai. Di fraksi-fraksi DPR malah sangat cair tuh di komisi-komisi. Yang terungkap keluar satu-satunya yang menjadi heboh dan ramai undang-undang pemilu. Karena itu memang kepentingan pragmatis masing-masing partai.
Tapi terkait dengan kebijakan-kebijakan lain, ini kerjasama politik yang bagus kok di DPR RI. Baik, Pak Joni ditahan dulu, nanti kita akan sambung di setelah jeda komersial berikut. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk.